Bismillahirrahmanirrahim. Walamma raja'a, dan dikala kembali Nabi Musa ila qaumihi, kepada kaumnya. Walamma raja'a, dan ketika kembali Nabi Musa ila qaumihi, kepada kaumnya, ghadbana, dalam keadaan marah, asifan, lagi susah. Sebagian ulama tafsir mengatakan asifan dengan sangat-sangat marah juga, bisa juga gitu. Qala, maka beliau berkata, bisama, sungguh buruk sekali, khalaftumuni, kalian menggantikan diriku. Maksudnya amalan kalian mim ba'di, setelah aku tinggalkan. Kalian menggantikan aku mim ba'di, setelah aku tinggalkan. Dikasih buruk sekali amalan kalian setelah aku tinggalkan. Lah kok malah mensekutukan Allah. Ajiltum, apakah kalian pengen mempercepat amra rabbikum, siksa Tuhan kalian. Wa alqa, dan Nabi Musa melemparkan alwah, lauh daripada alwahnya Taurah, sehingga alwahnya Taurah itu pecah gara-gara dilempar itu. Saking marahnya Nabi Musa dan susahnya Nabi Musa melihat kaumnya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ditinggal 40 hari saja. Hanya tinggal 40 hari, itu pun juga untuk kebaikan mereka, mau mengambil kitab Taurat sebagai kitab petunjuk untuk mereka, Bani Israel itu. Yang kau malah menyekutukan Allah. Wa akhadha, dan beliau mengambil, memegang bira'asi akhihi, kepala saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Padahal Nabi Harun ini kakaknya, tetapi dalam urusan agama ini beda ini. Dikira Nabi Harun ini tidak amanah. Orang dalam keadaan marah itu ya, sehingga sampai dipegang, tangan kanannya memegang rambutnya, tangan kirinya memegang jenggotnya, tuarik dua-duanya itu. Ya juruhu, beliau menarik Nabi Harun ilahi, kepada dirinya. Ini pegang kepala, pegang jenggot, ini kan itu. Dah, marahnya itu. Dalam kondisi marah. Qala, Nabi Musa berkata, ya bena umma, wahai anaknya ibuku. Innal qauma, sungguhnya kaum, ya bena umma, wahai anaknya ibuku. Qala bena bukan. Ya jurei, qala, berkata Nabi Harun, ya bena umma, wahai anaknya ibuku. Innal, maksudnya itu marah. Innal qauma, sungguhnya kaum, istada'afuni, Nabi Harun yang berkata. Qala, berkata Nabi Harun saudaranya atau Nabi Harun, ya bena umma, ya bena. Qala bena umma, berkata Nabi Harun, wahai anaknya ibuku. Innal qauma, sungguhnya kaum istad'afuni, mereka telah menganggap lemah aku, wakadu, dan hampir-hampir mereka yaqtulunani, membunuhku. Mereka membunuhku. Fala tusymit, maka janganlah kamu menggembirakan bi, dengan memusuhiku, menggembirakan al-a'da, para musuh. Wala taj'alni, dan janganlah kamu jadikan diriku ma'al qaumidz zalimin, beserta orang-orang yang zalim. Nabi Musa itu marah kayak kepada Nabi Harun, maka Nabi Harun memberi nasihat, wahai anaknya ibuku. Itu adiknya Nabi Musa, itu adiknya malah. Nabi Harun ini kakaknya. Lahirnya lebih dulu Nabi Harun. Sesungguhnya orang-orang itu menganggap aku ini lemah, sehingga mereka malah membunuhku. Tak kasih nasihat, pengen malah hampir-hampir membunuhku. Maka jangan buat mereka itu seneng ketika kamu menghinakan aku kayak seperti ini. Dan janganlah masukkan diriku ini dalam golongannya orang-orang zalim. Aku tidak bersama mereka. Aku sudah nasihati mereka. Qala, berkata Nabi Musa, Rabbi, wahai Tuhanku, ighfirli, ampunilah diriku, karena aku telah berbuat
perkara yang tidak pantas kepada saudaraku, maksudnya. Berkata Nabi Musa, Rabbi wahai Tuhanku, ighfir li, ampunilah diriku, wali akhi, dan ampunilah saudaraku, wa adkhilna, dan masukkanlah kami fi rahmatika, di dalam rahmatmu, wa anta, dan engkau arhamur rahimin, paling welasnya zat yang welas, paling asihnya zat yang asih, paling asihnya orang-orang yang asih. Orang itu kalau sudah dalam perjuangan, maka dia ini juga harus mendoakan teman-teman seperjuangannya. Karena itu modalmu untuk bisa sukses di dalam berjuang. Dia termasuk teman-temanmu, itu alatmu juga. Karena Nabi Musa tidak lupa mendoakan saudaranya juga. Karena berjuang berdua, jangan sampai lupa mendoakan teman seperjuangan itu. Jangan malah dimusuhi. Musuhan sama saudara seperjuangannya, buyar nanti perjuangan malahan. Dalam perjuangan ini harus selalu jangan lupa mendoakan teman seperjuangannya. Innal ladzina, sungguhnya orang-orang ittakhadhu, yang mereka mengambil ala ijla, anak sapi sebagai Tuhan, sayanaluhum, mereka akan mengenai mereka ghadabun, marah atau azab, min rabbihim, dari Tuhan mereka, wa dhillatun, dan kehinaan, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, sehingga mereka ini diperintah untuk membunuh diri mereka sendiri. Membunuh diri mereka sendiri. Maksudnya itu bagaimana membunuh diri mereka sendiri? Sebagian cerita itu mereka ini disuruh di depan rumah-rumah mereka untuk menyiapkan leher-leher mereka tunduk. Kemudian didatangkan satu tentaranya Nabi Musa, satu rombongan yang memenggali kepala-kepala mereka, sehingga beribu-ribu orang mati pada waktu itu gara-gara mereka menyembah berhala ini. Tapi mereka taat pada waktu itu, sampai akhirnya anak-anak kecil, wanita-wanita datang kepada Nabi Musa menangis supaya kehinaan yang seperti ini jangan sampai diteruskan lagi. Akhirnya Allah menerima tobat mereka. Wakadzalika, dan demikian juga, wakadzalika, dan demikianlah, najzi, kami membalas al-muftarin, orang-orang yang ngarang-ngarang agama, yaitu menyekutukan Allah dengan yang lainnya, walladzina, dan orang-orang amilus sayyiati, yang mengamalkan keburukan, tsumma tabu, kemudian mereka bertaubat, min ba'diha, setelah mengamalkan keburukan, wa amanu, dan mereka beriman kepada Allah, inna rabbaka, sungguhnya Tuhanmu, min ba'diha, setelah tobat mereka, laghafurur rahim, sungguh maha pengampun lagi maha penyayang kepada mereka. Walamma sakata, dan ketika telah tenang, an Musa, dari Nabi Musa, al-ghadabu, kemarahan, akhadha, maka Nabi Musa mengambil al-alwaha, lauh-lauh yang isinya kitab Taurat yang dilemparkan tadi, wa fi nuskhatiha, dan di dalam naskahnya lauh itu ditulis hudan, petunjuk, wa rahmatun, dan rahmat, lilladzina hum lirabbihim yarhabun, bagi orang-orang yang mereka itu takut kepada Tuhan mereka. Nah, dalam Al-Quran juga begitu. Yang bisa mengambil manfaat dari kitab-kitabnya Allah ini adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Kitab ini adalah tidak ada kemamangan, dibeneri. Hudan lil muttaqin. Tapi ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kitab Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang takwa, orang yang takut kepada Allah. Kalau orang itu sudah nggak takut sama Tuhannya, dikasih
kitab itu ya, petunjuk itu yang nggak mau ngikuti, wong nggak takut. Nah juga di dalam kitab Taurat ini juga seperti itu. Ini juga petunjuk dan rahmah kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa mengambil manfaat dengan petunjuk Allah itu ya hanyalah para muttaqin, para orang-orang yang takut kepada Allah saja. Makanya di antara doa yang diajarkan Gusti Allah kepada kita ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami ini adalah pimpinannya orang-orang yang takut kepadamu. Pimpinan itu artinya ya orang yang takut kepada Allah dan mengajak takut kepada Allah. Orang yang takwa dan mengajak takwa. Para pimpinan orang yang bertakwa. Ini orang ini kalau sudah nggak ada rasa takut kepada Tuhan itu sudah, itu jangan orang celaka betul, itu gak bisa dinasehati. Dosa loh. Dosa itu apa? Nah. Masuk neraka itu apa ya ada. Nah, repot, padahal enggak takut. Allah marah, tidak takut. Neraka tidak takut. Fir'aun kamu itu aja. Kamu itu Fir'aun kalau gitu. Nanti kamu itu akan takut dan akan menyesal ketika sudah datang malaikat yang mencabut nyawamu, ketika nyawamu sudah sampai tenggorokan, seperti Fir'aun dikatakan, yang dikatakan Fir'aun, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Loh, al-ana waqad asaita qablu, baru sekarang, padahal dulu kamu ahli maksiat gitu, selalu nentang. Ya begitu hasilnya orang yang enggak taat kepada Allah itu, nanti akhir-akhirnya aja seperti Fir'aun itu hasilnya. Dia mesti juga akan ketakutan juga suatu hari kalau nyawanya sudah sampai ke tenggorokan. Di situ itu sudah tidak ada gunanya takut kepada Allah. Semua orang karena sudah nampak akhirat itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna sayyidina Muhammad wa ighfir lahu wa sayyidina Muhammad aslih ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله.